Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkaulah pemberi segala anugerah. Engkau sumber hidup, Engkau sumber kasih, Engkau sumber pengahyuhan kebenaran, dan Engkau sumber segala berkat. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan sekali lagi mengumpulkan kami dari segala penjuru, sehingga kami boleh berhimpun menghadapi, mengelilingi takhta Tuhan. Kami boleh menantikan firman Tuhan, pemberitaan suara surga melalui kitab suci dengan pertolongan Roh Kudus kepada hamba-Mu yang hina ini. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri mempersiapkan hati kami, memberikan keausan kepada kami, memberikan kerinduan kepada kami, merindukan sesuatu yang berasal dari Tuhan sendiri, yang akan merombak, akan menjatuhkan segala sesuatu yang tidak benar dalam diri kami, dan membangun kembali segala sesuatu yang Tuhan rencanakan. Ampunilah kiranya segala kesalahan-kesalahan dan segala konsep-konsep dosa kami yang selama ini mengganggu kami mendengar firman Tuhan. Celikan mata rohani kami sehingga kami boleh melihat dengan jelas pimpinan dan kebenaran yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Berilah kejujuran dan motivasi kami untuk datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku menanti firman-Mu. Aku memerlukan firman-Mu. Karena di luar diri-Mu tidak ada bahagia yang boleh aku menemukan. Di luar pencerahan-Mu tidak ada cahaya yang aku bisa melihat. Di luar pengahyuhan-Mu tidak ada kebenaran yang bisa aku mengerti. Di luar pimpinan-Mu tidak ada jalan yang tepat bagi aku. Tuhan dengar doa kami, berkati khususnya setiap jiwa pemuda yang datang dengan tidak mengetahui jelas apakah seharusnya kami tempuh, apa yang seharusnya kami kerjakan. Tapi kami selalu merasa diri kami sudah cukup baik, kami sudah puas, dan kami tidak bersalah, dan kami sudah menjalankan kewajiban kami tanpa mengetahui ada rencana Allah yang jauh lebih tinggi dari apa yang sudah kami mengerti. Dengar doa kami, berkati kami masing-masing. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus, juru selamat, dan pengharapan kami satu-satunya. Amin. Saudara-saudara, kebaktian kebangunan rohani tahun ini ada berlainan dengan kebaktian kebangunan rohani bertahun-tahun yang lalu. Saya berjanji selama 5 tahun berturut-turut mengadakan KKR di kota Jakarta dan di beberapa kota termasuk Surabaya dan kota-kota yang lain di luar negeri. Kota-kota yang dipilih adalah kota-kota yang bersifat kunci untuk menentukan hari depan dari bangsa dan generasi muda. Sudah barang tentu kota Jakarta kota yang paling penting di Indonesia dan salah satu kota yang paling penting di Asia. Dan di dalam kota ini banyak pemuda-pemudi yang menurut statistik di bawah umur 35 tahun itu lebih 60%. Jikalau begitu banyak penduduk di Indonesia dan ibu kota Indonesia yang lebih daripada 10 juta, ada 60% di bawah umur 30, berarti kita mempunyai kira-kira 6 juta pemuda-pemudi dan remaja dan anak-anak. Di dalam 10 tahun kemudian, maka kita akan mulai menjelajah kepada wilayah di dalam umur kita yang makin lanjut. 30 tahun lagi kita akan menjadi orang menjelang masa tua. Dan saat itu banyak pemimpin-pemimpin masyarakat sekarang sedang duduk di sini. Mutu apa dari iman kita, dari watak kita, dari kebiasaan kita, dari kelakuan kita akan mempengaruhi mutu bangsa ini di dalam 30 tahun akan datang. Saudara-saudara sekalian, 30 tahun yang lalu semua presiden, semua pemimpin-pemimpin yang paling penting di dunia ini hanyalah seorang pemuda atau mahasiswa saja.
termasuk Bush, termasuk Tony Blair. 30 tahun yang lalu mereka hanya seorang pemuda saja. Termasuk Saddam Hussein. 30 tahun yang lalu dia hanya seorang pemuda seperti Anda saja. Tetapi mereka telah mempengaruhi sejarah, mempengaruhi dunia ini dengan kalimat-kalimat yang ucap keluar dari mulut mereka. Dari keputusan-keputusan di dalam wewenang mereka, di dalam pikiran mereka. Kenapa ada orang yang begitu sukses, begitu hebat, seperti banyak orang tokoh-tokoh yang mempengaruhi sejarah yang baik. Di dalam politik mungkin tidak ada yang sungguh-sungguh bersih. Tetapi jikalau pada waktu masa muda, manusia-manusia yang harus memegang kekuasaan pada hari depan sudah digarap dengan firman Tuhan, sudah mengerti kebenaran, sudah sadar kewajiban, dan sudah serius menetapkan langkah-langkah akan datang, maka bahagialah bangsa itu, bahagialah masyarakat di mana dia berada. Setiap kali kebaktian seperti ini saya mempunyai sesuatu perasaan beban berat luar biasa. Saya tahu kalau saya masih hidup dan masih berkhotbah hari ini hanya semata-mata anugerah Tuhan saja. Dan saya tahu pada waktu umur 17 saya dipengaruhi oleh firman Tuhan. Saya menangis dengan air mata yang membasahi seluruh pakaian di depan. Dan saya berdiri maju ke depan menyatakan untuk mengikut Tuhan. Dan untuk menyerahkan diri seumur hidup menjadi hambanya. Sampai hari ini tidak saya melanggar visi yang saya lihat. Saya tidak melanggar keputusan yang saya nyatakan di hadapan Tuhan. Tetapi sejarah akan menggeser kita keluar dan turun dari panggung waktu. Dan kamu akan naik panggung. Kamu akan meneruskan. Pemuda-pemudi hari ini akan menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat yang akan datang. Lalu saya mau tanya, dengan hak apa engkau menjadi pemimpin orang lain? Dengan kualitas apa engkau mempengaruhi pemuda yang akan datang? Dengan mutu dan bobot apa yang engkau boleh membawa Indonesia kepada hari depan? Itu sebab diadakan kebangunan rohani sebagai KKR tahun 2005. Saudara-saudara, ingatkah pada waktu tahun 2000 permulaan, maka milenium membawa pengharapan yang besar. Hari pertukaran malam milenium. Dari London, New York, daripada Berlin, dari Paris, daripada semua kota sampai di Tokyo. Dari paling barat sampai paling timur. Begitu banyak kota itu menghabiskan ratusan miliar. Memberikan cahaya. Menyatakan pengharapan baru. Tapi tidak lama kemudian terjadi 11 September. Terjadi lagi hal-hal yang sangat menyedihkan. Dan terjadi begitu banyak bencana alam dan sebagainya. Apakah benar manusia mempunyai pengharapan? Apakah benar kita menuju kepada milenium yang lebih sukses? Kalau Stephen Hawking mengatakan di dalam 200 tahun manusia tidak lagi mungkin hidup di atas bumi ini. Dan juga peringatan-peringatan daripada ahli-ahli mengatakan mungkin tidak sampai 100 tahun lagi umur daripada umat manusia di atas planet bumi ini. Dengan segala sesuatu yang berubah begitu cepat, suhu menjadi meningkat, suhu global warming meningkat 3 kali lebih cepat daripada yang diperkirakan. Dan es, gunung es yang begitu besar di Alaska, di Antartika, yang mulai cair karena kepanasan-kepanasan terus tambah, mengakibatkan lautan mulai naik. Setiap tahun bermili-mili, bersenti-senti. Sehingga diperkirakan di dalam 30 tahun akan datang, kota-kota seperti London, seperti San Francisco, seperti kota-kota di St. Petersburg yang di Florida
dan juga yang di California dan Jakarta khususnya utara akan direndam oleh air. Saudara-saudara, kita bukan main-main. 30 tahun akan datang. Dunia ini akan mengalami banyak kesulitan-kesulitan yang tidak pernah bisa dibayangkan. Bayangkan 1 tahun lebih daripada 15 juta sampai 20 juta mobil yang dibikin. Sehingga panasnya mesin saben hari menambah. Bayangkan setiap tahun lebih daripada puluhan juta AC yang dibikin. Sehingga panasnya mesin bikin bumi makin panas. Dunia tidak seperti dulu lagi. Kecepatan, speed yang begitu cepat, hasil dari teknologi dan ilmu yang baru telah mempercepat juga tibanya hari kiamat. Dan siapakah yang bisa menjadi saksi kebenaran kepada sesama umat manusia? Saya harap 4 hari ini kita dengan serius memikirkan tema yang besar ini. Mahasiswa, pemuda, dan Indonesia baru. Pada waktu Soekarno mengusir Belanda keluar dari bumi Indonesia, Indonesia merdeka. Ini sesuatu era yang baru. Tidak ada lagi manusia makan manusia. Saudara-saudara, sekarang di seluruh dunia bukan saja Indonesia, kekurangan satu hal yang paling penting, yaitu siapa boleh menjadi teladan sekaligus menjadi pemimpin. Pemimpin yang tidak sanggup menjadi teladan atau teladan yang tidak mempunyai kekuasaan kepemimpinan. Dua-dua tidak berdaya untuk merubah nasib bangsa, nasib negara. Dunia ini sudah memberikan satu isyarat bahwa zaman sudah terlampau tua dan pemimpin-pemimpin ternyata hanya bisa gembar-gembor menawarkan impian yang begitu tinggi idenya, tapi faktanya adalah tidak pernah tercapai. Lalu kita mau tanya, masih ada pengharapankah? Masih ada hari depankah? Masih ada pembaharuankah? Berkali-kali saya berkata kepada pemuda-pemudi intelektual yang tinggi sekali di luar negeri, khususnya yang lulusan daripada orang-orang S3, S2 atau profesor-profesor daripada Cina. Engkau sudah pernah mencobai Karl Marx. Engkau sudah pernah mencobai akan John Dewey. Engkau sudah pernah mencobai akan Charles Darwin. Tapi belum mencobai Yesus Kristus. Belum pernah bangsa yang besar di Asia menerima Yesus, memberikan dia kesempatan untuk merubah bangsa. Sekarang saatnya saya berbicara kepada mahasiswa di Indonesia. Saya berbicara kepada kaum intelektual, kaum cendekiawan di Indonesia. Maukah kita menuju kepada kebinasaan? Kalau kita melihat anak-anak SMA taunya tawuran di tengah jalan, taunya memakai kebencian untuk menyelesaikan kesulitan perasaan jiwa mereka, taunya sedia batu-batu bukan buku-buku di tasnya untuk melempar kalau bisa mematikan musuh. Dan kalau pemuda-pemudi yang hanya taunya tawuran seperti begini, besok 30 tahun lagi menjadi pemimpin-pemimpin negara, Indonesia akan kemana? Tadi waktu saya minta saudara berdoa, saya mau dengar suara doa saudara, saya terhibur sedikit. Ternyata banyak orang yang buka suara. Seorang yang mengetahui bagaimana buka suara berdoa kepada Tuhan, dia mengetahui dia membutuhkan kuasa, hikmat, dan pertolongan dari atas. Jikalau ada mahasiswa yang betul-betul berjiwa minta pertolongan dari Tuhan di Indonesia, ada hari depan di Indonesia. Saya tidak ingin mengadakan kebaktian hanya ramai-ramai kumpulkan ribuan orang, lalu selesai, lalu ada foto yang bagus. Itu tidak penting. Saya berdoa sedalam-dalam hatinya, di dalam beberapa hari ini ada orang yang dibangkitkan oleh Tuhan dengan gigih, dengan tanpa berkompromi, mempertaruhkan diri dan nasib seumur hidupnya di atas mezbah, dibakar oleh api Roh Kudus, dibasuh oleh darah Yesus Kristus, dan diisi oleh firman, dan diberi kesadaran tentang prinsip-prinsip kehendak Allah.
Selama 4 hari ini saya tidak tahu Tuhan mau membangkitkan siapa. Tuhan mau menginsyafkan siapa. Tuhan akan menggugah siapa. Yang dari tidur menjadi bangun. Yang dari foya-foya menjadi menyangkal diri. Dari egosentris menjadi orang yang hidup bagi Kristus. Saya tidak tahu siapa itu. Mungkin engkau. Itu sebab engkau mesti berdoa, Tuhan, bawalah aku kepada Golgota, berilah kepadaku penglihatan yang jeli dan jelas tentang siapakah Kristus, dan robalah konsep aksiologiku sehingga penilaian dalam jiwaku berubah untuk mengutamakan Kristus yang menjadi contoh hidupmu. Lihatlah semua tokoh-tokoh yang mau tidak mau penuh dengan cacat celah sebagai mereka sendiri adalah manusia. Dan dibanding dengan Kristus yang mungkin kau benci, yang mungkin kau tidak ngerti, yang mungkin kau sampai hari ini masih anggap dia seorang biasa. Engkau akan menemukan satu-satunya yang menjadi contoh yang paling mutlak, paling bersih, paling sempurna dan paling baik, hanya Yesus Kristus. Mari kita memandang kepada Yesus Kristus. Dan hari ini saya akan membicarakan tentang siapakah Tuhanku. Besok kita akan membicarakan siapakah aku. Dan hari ketiga kita bacakan apakah panggilan dan mandat dari visi dan misiku. Dan keempat, apa yang kuberikan kepada negaraku. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, dengan serius, dengan sungguh-sungguh gentar, dengan perasaan takut, dan dengan penuh ucapan syukur, dan dengan sejujur-jujurnya kami datang kepadamu. Minta Tuhan memberkati kebaktian 4 hari ini. Minta Tuhan mencelikan mata rohani semua jiwa yang datang di kebaktian ini. Berkata-katalah ke dalam hati kami, dan siapkanlah jiwa kami seperti tanah yang sudah dikeduk untuk menerima benih yang ditanamkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan hamba-Mu yang hina ini ke dalam tangan Tuhan. Pakailah dia. Berkata-katalah kepada kami melalui dia. Dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Dengan keberanian. Dengan bijaksana. Dengan penuh cinta kasih, dengan iman yang cukup, dan khususnya dengan pimpinan yang jelas dari roh kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari kitab suci Kisah Para Rasul, fase ke-9 yang sebagian kita semua tahu. Dan banyak yang sudah hafal tentang apa yang dicantumkan di sini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau ya Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum.
Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Inilah aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam, kepala, untuk menangkap semua orang-orang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan dirinya kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saudara-saudara sekalian, bagian kitab suci ini mengandung beberapa hal yang sama sekali berbeda dengan konsep-konsep manusia. Baik yang dibentuk dari masyarakat, baik yang dididik daripada tempat ibadah, maupun yang ditumpuk daripada kebudayaan atau semua sekolah yang tinggi. Perubahan Paulus bukan terjadi di dalam pengalaman pribadi saja. Perubahan Paulus juga menjadi satu perubahan yang terus berubah sampai hari ini, menjadi salah satu kekuatan yang mendorong perubahan sejarah tidak habis-habis. Dan ini tidak mungkin dikerjakan oleh Petrus, tidak mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang lain sebagai Rasul Yesus Kristus, kecuali Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga harus turun untuk mengerjakan perubahan ini sendiri. Orang seperti Paulus tidak gampang dirubah. Orang seperti Paulus tidak gampang disentuh oleh siapa, karena dia adalah seorang pemuda, seorang mahasiswa, seorang yang begitu confident, sehingga jangan ganggu dia. Saudara-saudara, adakah pemuda seperti itu di sini? Saya kira banyak. Berapa orang yang mengatakan, "Saya sudah cukup, jangan ganggu. Saya tidak salah, jangan rubah. Saya benar, saya mempunyai pendidikan yang tinggi. Saya mahasiswa, saya pemuda yang gagah. Saya mempunyai tekad yang bulat, saya mempunyai rencana seumur hidup." Dan dia bukan seorang yang hanya beride, bermimpi saja. Dia adalah pemuda yang bertindak, berencana. Saudara-saudara, dia bukan saja bertindak berencana, dia mau mendapatkan kuasa yang sah untuk melakukan segala sesuatu harus menjadi wujud selain apa yang saya pikir di dalam otak. Pemuda semacam demikian sangat sedikit. Banyak pemuda cuma sekolah supaya dapat gelar. Sudah dapat gelar boleh cari pekerjaan banyak. Sudah dapat pekerjaan yang baik, dia boleh dapat uang yang banyak, lalu menikah dengan istri yang cantik, lalu dia hancur seumur hidup karena uang banyak. Dia menjadi orang berfoya-foya. Banyak pemuda-pemudi mempunyai impian yang tinggi-tinggi pada waktu dia masih sekolah. Tapi setelah selesai, dia terjun, dia berkompromi, dia berada di dalam masyarakat, tunduk kepada realitas di dalam segala korupsi dan segala hal yang jelek. Saudara-saudara, di seluruh dunia begitu banyak orang yang berpangkat, begitu mempunyai kedudukan yang tinggi, padahal mempunyai hal-hal yang sangat jelek di dalam hidup sehari-hari mereka. Tetapi mereka dulu juga pemuda, bukan? Mereka dulu juga mahasiswa, bukan? Mengapa sih
Manusia yang mempunyai ide yang tinggi akhirnya harus jerumus ke dalam realita yang begitu rusak. Mengapa pemuda-pemuda yang mempunyai impian yang begitu agung akhirnya mereka harus berkompromi ke dalam masyarakat yang begitu rusak? Saudara-saudara, Saulus lain. Saulus sekolah tinggi. Dia berada di bawah Gamaliel, seorang profesor yang luar biasa besarnya. Dia berada di dalam sesuatu tradisi yang paling ketat, dididik sebagai orang Farisi. Dia lulusan dengan tingkatan yang tinggi sekali. Dia menghafal kitab suci dan mengerti agama dengan dalam sekali. Dia sendiri adalah seorang seperti profesor teologi yang muda, boleh menjelaskan ketuhanan, menjelaskan Taurat, menjelaskan segala syariat-syariat agama dengan begitu gamblang kepada orang lain. Dan pada waktu dia melihat bangsanya diancam oleh semacam agama yang baru, waktu dia melihat ada semacam ajaran yang berlainan dengan tradisi yang berada di dalam hidup dia, dia mulai merasa gelisah. Karena gelombang kepercayaan daripada orang Israel kepada Yesus Kristus mengakibatkan dia rasa agamanya diancam. Kalau agama sudah diancam, maka orang yang betul-betul mencintai agamanya itu akan bertindak untuk mengancam kembali ancaman-ancaman yang datang kepada dia. Maka dia berusaha mencari cara dan hak kuasa yang penuh untuk menghancurkan ancaman-ancaman yang bagi dia satu bahaya itu. Dia pergi kepada imam-imam. Dia minta surat resmi, memberikan mandat kepada saya, sehingga saya secara legal boleh menangkap semua orang yang berbeda agama dengan saya. Saudara-saudara sekalian, kalau perlu bakar gereja, kalau perlu usir orang Kristen keluar dari ibadah, kalau perlu tutup tempat ibadah mereka, karena ini mengancam agamaku. Ini satu hal yang berlainan dengan aksiologi, lainan dengan pikiran dan tradisi yang turun kepada aku, dan ini harus dibasmiskan. Dalam keadaan demikian, pemuda seperti Paulus, dia bertindak, bukan hanya bermimpi. Dia melakukan, bukan hanya berbicara. Dia betul-betul memberikan sesuatu tindakan, bukan hanya berdiskusi saja. Dia mendapatkan mandat, mendapatkan kekuatan daripada yang berpihak, yang mempunyai legal, kekuatan legal itu. Dia pergi ke Damaskus. Kenapa pergi ke Damaskus? Karena Fatsal sebelumnya melihat orang dianiaya di Yerusalem. Maka orang Kristen tersiar ke utara. Mereka menuju ke kota-kota yang lebih aman. Mereka pergi dari Yerusalem, pergi ke tanah Yudea. Dari tanah Yudea masih dikejar-kejar. Mereka pergi ke Samaria. Sudah sampai di Samaria masih dikejar-kejar. Mereka lari ke Damsyik. Pada orang Kristen lari ke Damsyik, di bawah pemerintahan yang lain, di bawah negara yang lain, di tempat wilayah politik yang lain, mungkin lebih aman. Tetapi apakah kalau sudah sampai di tempat lebih aman tidak ada ancaman lagi? Saudara-saudara, dan yang merencanakan menganiaya orang Kristen namanya Saulus. Saulus ini menjadi ketakutan bagi orang Kristen. Saulus ini menjadi sesuatu desas-desus yang tidak berhenti-henti. Apa yang dilakukan dengan kejahatan, keberanian seorang pemuda yang begitu intelektual seperti dia. Sehingga pada waktu Ananias diberi oleh Tuhan suruh mandat pergi cari Saulus. Loh, bukankah Saulus itu yang jahat? Aku sudah mendengar banyak tentang apa yang dilakukan oleh dia. Tuhan berkata, aku akan memakai dia. Engkau pergi lagi. Saudara-saudara, di dalam bagian ini banyak konsep-konsep yang berbeda dengan konsep kita. Sama sekali berbeda. Dan ini sesuatu cara Tuhan bekerja yang melebihi daripada semua pendidikan teologi. Saudara-saudara sekalian, saya percaya pada zaman Elias banyak sekolah murid Nabi, banyak sekolah teologi, tapi satu pun tidak dipakai oleh Tuhan. Tuhan pakai Elisa, bukan pakai murid-murid yang luluskan sekolah-sekolah Nabi. Pikiran semacam ini selalu timbul di dalam pikiran saya, karena saya melihat banyak orang kira dia sudah ada, padahal tidak ada. Yang dia banggakan adalah hal yang tidak terlalu penting. Yang dia lupakan adalah hal yang paling penting.
Yang dia pegang sebagai suatu kebanggaan adalah hal yang Tuhan anggap tidak terlalu penting. Tapi yang dia anggap tidak penting adalah hal-hal yang paling utama, tetapi dia sudah lupakan. Dr. Francis Schaeffer, setelah dia meninggal, berapa tahun kemudian saya pergi diundang oleh Schaeffer Institute untuk memberikan ceramah di satu konferensi di Minnesota. Pada waktu saya melihat istrinya berkata kepada saya satu kalimat, "Stephen, pray for us United States. We produce thousands of the PhD in theology every year, but not even one hero for the kingdom of God." Kita telah menghasilkan ribuan PhD teologis. Kita sekolah teologi telah menghasilkan banyak orang yang lulusan dengan angka yang baik sekali. Tapi tidak ada pahlawan untuk kerajaan Tuhan. Doakan Amerika yang kasihan. Saya mengiyakan kalimat itu. Dan saya mengetahui Tuhan akan pakai orang yang bukan membanggakan diri. Tuhan akan memakai orang yang di luar pikiran kita manusia. Saudara-saudara, Yesus sudah mempunyai 12 murid yang sungguh-sungguh dilatih Yesus sendiri 3,5 tahun. Tapi akhirnya yang paling penting Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yang satu lagi dari permulaan ikut Yesus menjual Yesus hanya karena cinta uang 30 keping perak. Dan Yesus akhirnya harus memanggil lagi satu yang tidak sempat belajar di teologi Yesus 3,5 tahun, Paulus, untuk mengerjakan hal yang melampaui murid-murid yang menganggap diri sudah pernah mengikut Yesus. Ini Paulus. Selalu ada loncatan-loncatan seperti ini dalam Alkitab. Kalau engkau tidak perhatikan, engkau tidak tahu jejak kaki Tuhan jauh lebih bebas, jauh lebih besar daripada konsep kita yang terkurung di dalam tradisi dan sistem-sistem yang mematikan. Dan Paulus adalah seorang yang menganggap diri menurut tradisi, sesuai dengan sejarah. Dia menilai sendiri semua beres. Nothing wrong in my life. Saya dilahirkan di dalam suku Benyamin. Saya dilahirkan di dalam keluarga Bani Israel. Saya diturunkan dengan tradisi belajar Taurat. Sejak umur 5 saya pergi ke sinagoge, pergi rumah sembahyang. Seumur kecil saya sudah menghafal Taurat, menghafal sejarah, menghafal Mazmur, mengetahui Nabi. Dan saya bukan orang Saduki yang liberal. Saya orang konservatif yang di dalam saya Parisi. Dan saya diberikan kesempatan belajar sampai di dalam sekolahnya Gamaliel. Itu adalah sekolah yang paling tinggi. Gamaliel bukan orang biasa. Meskipun Saul dilahirkan di Tarsus yang jauh daripada Yerusalem, tapi papa mamanya mengirim dia untuk sekolah sampai menjadi orang yang terkenal di bawah profesor yang terbaik, yang paling cerdas, yang paling ketat, dengan iman yang paling sungguh-sungguh taat ke dalam Taurat Perjanjian Lama. Dan orang seperti Saul yang boleh membanggakan, aku lebih Israel dari Israel siapapun. Aku lebih ibadah daripada orang ibadah siapapun. Aku orang Parisi yang lebih Parisi dari siapapun. Aku hari ke-8 sebagai bayi sudah disunat. Aku belajar sampai di bawah Gamaliel. Dan saya seorang Parisi, saudara-saudara. Tetapi Paulus mendapatkan kekuasaan dari imam-imam. Justru dia menganggap iman agamanya itu diancam oleh iman orang Kristen. Maka dia pergi ke Damaskus. Alkitab tidak tulis dia perginya dengan berapa banyak orang, tetapi dengan jelas ada pengikut. Berarti ada rombongan penganiayaan yang mengikut Paulus sebagai pemimpin. Mereka pergi bersama-sama dengan hak legalisasi, karena mereka diberikan kuasa sah daripada imam-imam, yaitu pemimpin agama mereka. Dia mempunyai latar belakang yang cukup, dia mempunyai keberanian yang besar, dia menuju kepada kota dari pemerintah yang lain di luar negeri. Dia seorang yang bertindak secara internasional. Tapi pada waktu dia menuju Damsyik, begitu dekat dengan pintu Damsyik, sudah mau masuk, di situ terjadi sesuatu hal. Cahaya yang lebih besar dari terang matahari sekarang bersinar kepada dia.
Dan pada waktu itu dia jatuh. Alkitab tidak tulis dia naik kuda atau tidak. Alkitab tidak tulis dia jalan kaki atau kereta. Tapi Alkitab mengatakan dia jatuh terpelanting. Begitu jatuh terpelanting, dia langsung sadar, ini Tuhan. Tak mungkin ada kuasa lebih besar daripada ini. Ini kuasa Tuhan yang menjatuhkan saya. Dan tak ada cahaya lebih besar dari cahaya matahari. Ini pasti cahaya Tuhan. Jadi dia insting, dia mulai dengan satu pengalaman yang dikaitkan dengan pengetahuan. Saya belajar teologi tentang Tuhan. Dan sekarang saya sadar inilah Tuhan. Yang saya pelajari dulu dari buku. Yang sekarang alami sekarang dari pribadi. Dan dari penyentuhan secara langsung oleh Tuhan. Maka pada saat itu Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, ini teknik Tuhan berbicara dengan manusia. Langsung mengenal pribadimu. Langsung memberitahu segala perbuatanmu. Langsung menyatakan maha taunya dia atas segala seluk-beluk dari hidup kita. Seluruh segi. Saudara-saudara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara-saudara, perhatikan setiap kali Tuhan berbicara dengan orang berdosa pakai pertanyaan. Di manakah engkau Adam? Adam, di manakah engkau? Pertanyaan. Kain, di manakah saudaramu Abel? Pertanyaan. Saulus, mengapa menganiaya aku? Pertanyaan. Why? 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 Berarti Tuhan tidak mengerti? Tidak. Berarti Tuhan tidak mengerti kenapa kita belum mengerti. Berarti Tuhan mau kita mengerti yang dia mau kita mengerti. Mengapa engkau menganiaya aku? Pada waktu kalimat itu keluar dari mulut Yesus Kristus kepada Saulus, langsung menjadi sesuatu kontra, menjadi sesuatu konflik yang besar di hati Saulus. Mengapa aku menganiaya Tuhan? Kapan? Kapan saya menganiaya Tuhan? Saya selama minggu ikut kebaktian. Saya baca kitab suci. Saya berdoa. Saya membesuk. Saya mengajar. Saya berikan khotbah. Saya mengajar teologi. Kapan saya menganiaya Tuhan? Pada saat kalimat itu ditanyakan, maka Saul langsung bertanya, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Ini merupakan sekali kalimat yang paling paradoks, yang paling gagal di dalam sejarah teologi. Karena ditanya oleh seorang teolog. Ditanya oleh seorang yang dari kecil belajar kitab, dari kecil mengikut Tuhan, dari kecil beribadah setiap minggu, dari kecil dia beribadah kepada Tuhan. Tapi saat krisis ini dia menanya, siapakah engkau Tuhan? Kalau sudah tahu itu Tuhan, mengapa tanya lagi siapa? Kalau menanya siapa, kenapa bilang Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Nah, ini menjadi judul hari pertama KKR. Who is my Lord? Siapakah Tuhanku? Saudara-saudaraku, semua kira engkau sudah mengerti Tuhan. Semua kira engkau sudah cinta Tuhan. Semua kira engkau sudah mempunyai cara mendekati Tuhan sejak kecil di sekolah minggu sampai sekarang. Tapi saya mau tanya, siapakah Tuhanmu? Who is your God? Who is your Lord? Siapa Tuhanmu? Orang yang sudah mengajar ketuhanan kepada orang lain justru sendiri tidak tahu siapa Tuhannya. Dia tahu itu ada Tuhan. Dia tahu itu Tuhan. Dan dia mengalami kuasa Tuhan. Tapi dia tidak bisa menggabungkan konsep Tuhan dengan seorang yang namanya Yesus di dalam Nazaret, yang pernah dilahirkan di dalam Bethlehem. Itulah sebabnya engkau sambil melayani Tuhan, sambil menganiaya Tuhan, engkau sambil percaya kepada Tuhan, sambil engkau mengejek Tuhan. Engkau tidak tahu apa yang engkau ejek itu sesuatu yang menyakiti Tuhan, tapi menganggap itulah cara melayani Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Oh Tuhan, siapakah engkau? Di dalam kalimat ini kita melihat seorang seperti Saulus yang sudah berketuhanan, sekarang hancur ketuhanannya.
Seorang teolog yang mengajar teologi, sekarang hancur teologinya. Seorang yang beriman di dalam Taurat, sekarang hancur imannya. Seorang yang mengaku ada Tuhan, tapi tidak tahu yang Tuhan asli itu Tuhan yang bagaimana. Siapa Tuhanku? Tuhanku kan yang aku layani itu toh. Dari kecil aku layani. Dari kecil aku begitu sungguh-sungguh, begitu takut kepada Dia, begitu beribadah, melakukan Taurat, begitu sungguh-sungguh membaca kitab suci. Dari kecil aku melayani Tuhan. Nah Tuhan itu yang saya layani, mestinya terima kasih sama gua dong. Gua sudah begitu ngotot melayani, engkau tidak terima kasih sama saya, malah cari salah. Lalu tanya saya, mengapa aku aniaya kamu? Kapan aku menganiaya kamu? Dari kecil aku melayani kamu, tidak pernah menganiaya kamu. Tetapi kamu siapa sih? Kalau kamu Tuhan yang aku layani, tetapi kamu salah ngerti, bilang saya menganiaya kamu. Sekarang jelaskan kamu siapa? Jawaban dari Tuhan itu bikin dia kaget luar biasa. Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Di Indonesia banyak orang tidak tahu. Dia kira dia sedang melayani Tuhan, padahal dia sedang menganiaya Tuhan. Termasuk orang Kristen-Kristen. Tidak ada orang lebih baik dari Yesus di dalam sejarah. Saya mau tanya, apakah sebabnya engkau sampai hari ini masih tidak mencintai Yesus? Engkau tulis sebabnya. Tulis makalah membuktikan apa sebab engkau tidak mencintai Yesus. Pasti tidak ada kalimat yang bisa bertanggung jawab. There's no reason for everybody, for any person to write down, I hate Jesus because what. Tidak ada satu orang beralasan apapun yang boleh bertanggung jawab kalau dia berhak untuk membenci Yesus Kristus. Kalau orang Kristen tidak mencintai Yesus, tanya dia kenapa? Kalau ateis membenci Yesus, tanya dia kenapa? Siapapun yang tidak mencintai Yesus, dia tidak pernah ada alasan yang bisa bertanggung jawab. There's no reason for any person to say I am logical, I am reasonable to hate Jesus Christ. Dunia tidak pernah mungkin ada lagi orang kedua hidup seperti Yesus. Di dalam sejarah tidak mungkin muncul, tidak pernah sebelum, dan tidak ada pada zaman yang sama, dan tidak mungkin ada sesudah sampai hari kiamat orang seperti Yesus Kristus yang begitu suci, begitu baik, begitu penuh dengan cinta kasih, bijaksana, keadilan. Tidak ada. Satu-satunya manusia yang boleh menjadi contoh pemuda, contoh mahasiswa, contoh setiap pemuda-pemudi, satu-satunya Yesus Kristus, 100% teladan kita. Apa sebabnya orang Kristen pura-pura dan tidak sungguh-sungguh mencintai Yesus? Saya juga tidak tahu. Apa sebabnya komunis membenci Yesus? Saya tidak tahu. Melarang orang percaya dan mencintai Yesus Kristus itu adalah dosa yang besar. Saudara-saudara, kebebasan beriman adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan, yang ditanam di dalam hati manusia. Itu kebebasan, hak asasi manusia. Saudara-saudara, Indonesia harus belajar bagaimana menerima perbedaan dengan konsep-konsep yang sudah ada. Indonesia harus menghargai hak asasi manusia untuk memilih iman, kepercayaan, keyakinan. Dan ini memang sudah dicantum di dalam konstitusi. Kita hanya perlu melakukan saja sebagai jujur kepada motivasi membuat konstitusi. Saudara-saudara sekalian, Tuhan tanya kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi tidak usah kasih fakta, tidak kasih data. Sekarang hanya nyatakan kenyataan. Engkau sudah menganiaya aku kan? Saya mau tanya kenapa? Why you have persecuted me? Kenapa engkau menganiaya aku? Saulus tidak bisa menjawab apa. Saulus tidak bisa menjawab apa. Dia sekarang harus membereskan beberapa hal. Pertama, kenapa Tuhan itu Yesus? Kenapa Yesus itu Tuhan? Kapan saya pernah menganiaya Tuhan? Yang saya aniaya adalah musuhnya Tuhan. Tapi musuhnya Tuhan kok mengaku diri Tuhan? Tuhan kok mengaku diri Yesus? Mungkin gak Yesus itu Tuhan?
Mungkin gak Tuhan itu menjadi manusia? Mungkin gak yang jadi Tuhan itu dianiaya oleh saya? Mungkin gak pelayanan saya itu menganiaya Tuhan? Itu semua bikin kacau balau semua. Menjadi satu perombakan konsep yang belum pernah terjadi sebelum hari ini. Dari sedang dia lahir sampai sekarang. Karena dia cuma diajarkan dari tradisi, diajarkan oleh profesor, diajarkan oleh semua sistem yang dia terima di sekolah teologi. Sekolah teologi yang dia terima ada sekolah kini baru melayani Tuhan. Ini betul, ini itu salah. Tapi hari ini menjadi satu hari yang revolusioner bagi dia. Hari yang menggugat dia daripada semua konsep yang berlainan dengan rencana asli Tuhan. Saudara saya tadi mengatakan Saulus adalah seorang self-sufficient. Saulus adalah seorang merasa diri sudah cukup. In my life there's nothing wrong. Tidak ada salahnya. Saya tidak berjudi. Saya tidak berdansa, saya tidak berzina, saya tidak homoseks, saya tidak bersalah, saya tidak berbuat jahat. Tapi semua perbuatan saya menurut ukuran agama, semua beres. Itu bagi orang Kristen, dia melakukan banyak kejahatan. Menurut Ananias. Bukankah dia Saulus yang kita sudah dengar dia melakukan banyak kejahatan? Tidak, saya tidak lakukan apa. Saya setiap minggu puasa 2 kali. Saya hafal semua Taurat. Semua peraturan dari syariat Taurat saya tahu semua. Bukan saja demikian, saya disunat hari ke-8. Saya beriman kepada Allah menurut iman kepercayaan diturun dari kepada nenek moyang. Dan saya begitu mencintai dia sehingga agamaku diancam. Saya pergi mencari orang-orang mengancam untuk saya bunuh, untuk saya aniaya. Tetapi pada waktu dia melakukan itu, dia dengar suara Yesus, mengapa menganiaya aku? Yesus tidak mengatakan aku Tuhan kepada Saulus. Saulus sendiri yang mengaku ini Tuhan. Who are you, Lord? Siapakah engkau? Tuhan. Jadi you tahu saya Tuhan? Kalau you sudah tahu saya Tuhan, saya kasih tahu. Saya adalah Yesus yang kau aniaya. Tidak mungkin. Tak mungkin Yesus Tuhan. Tak mungkin Tuhan Yesus. Tak mungkin aku menganiaya Tuhan. Tak mungkin Tuhan yang aku layani mengatakan aku menganiaya dia. Aku bukan menganiaya, aku melayani dia. Semua konsep dihancurkan. Semua konsep diputar balik. Dan putar balik ini menjadi satu perubahan untuk menentukan hari depan daripada pribadi mahasiswa yang namanya Saulus. Putar balik konsep ini menjadi satu perubahan untuk menentukan hari depan daripada orang Israel. Putar balik dari konsep ini menentukan satu perubahan bagi hari depan seluruh sejarah penginjilan dunia. Saudara-saudara sekalian, pasal ke-9 dibanding pasal ke-26, dia mengatakan, di pasal 9 mengatakan, mereka mendengar suara itu tapi tidak melihat orangnya. Lalu di pasal 26 mereka melihat cahaya itu tapi tidak mendengar jelas suara itu siapa. Jadi menurut buku daripada mereka yang tidak setuju mengatakan ini konflik. Di sini melihat bisa, lihat tidak dengar. Di sini bilang tidak dengar, tidak lihat. Lalu saya menyelidiki pada waktu saya masih umur 20. Saya menyelidiki baik-baik kedua tempat ini. Saya menemukan itu semacam salah ngerti. Karena di sini dikatakan mereka sudah mendengar suara itu, tetapi di dalam ayat lain mengatakan mereka dengarnya tidak jelas, tapi dengar suara. Di sini katakan mereka tidak lihat, di sini mereka melihat terang itu. Jadi mereka lihat tidak, melihat terang, tapi dia tidak lihat orangnya. Mereka dengar tidak, dengar suara, tapi tidak dengan jelas. Ini tidak ada konflik sama sekali. Saudara-saudara sekalian, 2 kali Paulus menceritakan tentang apa yang dialami menjelang ke kota Damsyik. 2 kali seperti ada kalimat-kalimat berbeda, tapi bukan pertentangan sama sekali. Dan saudara-saudara, Saulus mengalami sesuatu yang betul-betul merubah konsep dia. Bukan karena semacam rayuan uang, bukan semacam suapan daripada orang kaya, bukan karena semacam ancaman daripada politik, bukan semacam godaan daripada orang yang berbeda agama, tapi satu intervensi Tuhan Allah sendiri kepada hidup seseorang yang tidak mengerti apa itu sebenarnya encounter with God. Saudara-saudara, saya mau tanya, sudah lama engkau ikut kebaktian? Sudah lama engkau menjadi orang Kristen? Tapi saya mau tanya, engkau pernah tidak mempunyai pertemuan pribadi dengan Tuhan yang diinisiatifkan oleh Tuhan sendiri? Kadang-kadang Tuhan mempersiapkan hatimu.
Sehingga engkau tidak ada ketenangan, ada kegelisahan. Karena engkau merasakan something wrong, something wrong. Kadang-kadang itu pun tidak pernah terjadi pada hidupmu. Engkau cuma mengatakan, I have nothing wrong, nothing wrong. Engkau tidak pernah rasa dirimu ada apa-apa, ada salah apa. Karena engkau menurut ukuran dunia, engkau standar. Saudara-saudara, saya sedikit bersaksi pada waktu umur 17, saya merasa saya pemuda standar. Lebih baik dari siapapun. Orang lain hanya sekolah, saya sambil sekolah. Umur 17 di SMA sambil mengajar 2 sekolah yang lain. 1 minggu 40 jam. Dan orang lain itu sekolahnya bisa lulus. Saya bukan saja bisa lulus dengan angka yang sangat tinggi. Orang lain kalau belajar untuk menempuh ujian pakai waktu 2 bulan. Saya 2 hari selesai. Orang lain selain belajar itu dia tidak baca buku yang lain. Saya sudah mengerti komunisme, filsafat, ateisme, dialektika, materialisme. Semua pelajaran-pelajaran yang sulit di luar kurikulum sekolah saya pelajari. Ada orang lain kalau main-main, pergi dansa, pergi mana. Saya tidak pernah. Saya selain mengajar, selain belajar, selain koreksi dan sebagainya. Saya pergi ke gereja, saya berkhotbah. Sebelum berkhotbah, saya pergi ke gereja. Dan saya baca buku, saya baik-baik. Saya tidak merokok, saya tidak berzina, saya tidak berdansa. Tidak pernah berbuat kejahatan apa-apa. Saya menganggap saya nothing wrong. Saya menganggap saya perfect. Saya adalah pemuda standar pada waktu saya masih umur 17. Sekelasku, sekolahku, sebayaku, sekampung, sehalaman, seluruh masyarakat sekitar saya, semua mengetahui saya orang yang beres dan standar. Sampai pada satu hari saya bertemu dengan Tuhan. Dan saya sadar saya orang berdosa. Saya sadar saya adalah seorang yang begitu jauh dari Tuhan. Meskipun aku dari kecil mengikuti kebaktian setiap minggu paling sedikit 3 kali. 2 kali ikut kebaktian minggu. 1 kali ikut kebaktian doa. Dari kecil. Saya dari kecil baca kitab suci. Hafal banyak kitab suci. Dari kecil saya seorang yang begitu beribadah kepada Tuhan. Begitu hidup suci. Begitu baik. Saudara-saudara. Pada satu hari pada waktu Tuhan bertemu di dalam hati saya. Tuhan berkata-kata secara langsung dengan firman Tuhan yang khotbahkan ke dalam hati saya. Seperti cahaya yang lebih besar dari cahaya matahari. Yang sedang bersinar ke dalam jiwa sanubari saya masing-masing. Saya baru sadar. Saya adalah orang yang berdosa. Saya adalah orang yang menganiaya Tuhan. Saya baru sadar saya adalah orang yang tidak beres. Dari I have nothing wrong. Menjadi I am totally collapsed. I'm totally a sinner. Saya adalah orang berdosa seluruhnya di hadapan Tuhan. Itu pencerahan itu adalah apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Roh Kudus kalau datang akan menegur engkau untuk menghakimi dirimu sendiri tentang dosa, keadilan, dan penghakiman. Saudara-saudara sekalian, saya baru sadar saya tidak beres. Saya baru sadar bukan saya mencintai Tuhan, tapi Tuhan yang mencintai saya. Bukan saya melayani Tuhan, tapi Tuhan yang memberikan kesempatan saya melayani. Saya umur 16 sudah ikut konser, nyanyi di kor yang paling penting dengan orkestra, oratorio. Oh, saya kira saya memuji Tuhan. Tuhan perlu saya. Saya melayani Tuhan di dalam gereja. Saya orang penting dengan suara yang cukup bagus, dengan pemuda yang begitu standar, mau melayani Tuhan. Seolah Tuhan yang memerlukan saya. Saudara-saudara, saat Tuhan merubah konsep itu, baru saya sadar semua muti saya dari dulu tidak benar. Di dalam mulut saya menyanyi haleluya, haleluya. Di dalam hati saya menyanyi, saudara-saudara, saya pintar nyanyi. Itulah saudara-saudara. Pada waktu saya melayani Tuhan, saya ikut kebaktian doa, saya ikut kebaktian-kebaktian. Seolah-olah saya membuat gereja penuh. Saya bikin gereja penting. Saya bikin gereja ada pemuda yang sangat standar masuk di dalamnya. Tapi saya tidak sadar, meskipun saya mengetahui secara kognitif, Yesus mati di atas kayu salib. Sampai satu hari betul-betul Tuhan menyatakan diri. Baru saya sadar dia mati untuk saya. Dia mengalirkan darah untuk membersihkan saya. Dia korbankan diri dari surga ke dunia untuk membawa saya kembali kepada Tuhan. Dia mati supaya saya boleh dapat hidup. Dia begitu dianiaya supaya saya boleh dianugerahi oleh Tuhan. Saudara-saudara,
Paulus pada saat bertemu dengan Yesus Kristus, hari itu bukan kemauan Paulus cari Yesus Kristus. Di dalam pengalaman Paulus yang akibatkan dia punya teologi begitu jelas, teosentris, dia mengerti dia tidak pernah mencari Tuhan Allah. Dia tidak pernah mencari Tuhan Yesus. Dia tidak pernah dengan hasrat, dengan keinginan sendiri untuk mau merindukan, mengerti siapa Yesus Kristus. Tapi Tuhan yang berinisiatif mencari dia. Saudara-saudara, demikian saya berkata kepada saudara, kita tidak bisa mencari Tuhan. Hanya Tuhan yang mencari kita. Bukan kita yang memberikan seruan kepada nama dia, tapi dia yang memanggil kita. Bukan kita yang merindukan dia, tapi dia yang berinisiatif untuk mendekatkan diri kepada kita. Ini titik selalu berinisiatif dari surga, bukan dari manusia. Tidak ada orang yang mencari aku. Tidak ada seorang yang mengerti kebenaranku. Tidak ada seorang yang menjalankan kebenaran. Semua telah menyeleweng daripada jalan yang benar. Semua telah menyeleweng di dalam perjalanan diri sendiri. Demikian firman Tuhan. Engkau dan saya sama. Kita seperti domba yang tersesat. Masing-masing berpaling daripada jalan yang benar. Kita berada di jalan yang tidak benar. Dan Tuhan yang mencari kita. Sebelum kita mengenal dia, dia mengenal kita. Sebelum kita sadar keadaan kita, dia menyadarkan kita. Sebelum kita memanggil dia, dia memanggil kita. Sebelum kita menyeru nama dia, dia memanggil dari surga. Namaku, namamu, satu persatu. Di sini dikatakan Saulus, Saulus. Berarti Tuhan mengerti nama dan setiap pribadi yang perlu Injil. Tuhan mau, Tuhan mencari, Tuhan berinisiatif. Dan Tuhan menyentuh sampai sedalam-dalam hatinya. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu secara tuntas. Saudara-saudara. Dan kita harus bagaimana? Kita tidak bisa apa-apa. Saulus pada saat itu langsung jatuh dan matanya tidak bisa lihat apa-apa. Lalu orang yang ikut dia mengangkat dia, membawa dia. Semua terbungkam dan tidak bisa bicara apa-apa. Saat seseorang bertemu dengan Tuhan, saat seorang dipertemukan Tuhan dengan dia, saat Tuhan cari orang itu dan memberikan sesuatu encounter secara pribadi dengan dia, saat itu Tuhan mengerjakan apa? Semua kebanggaan akan dirobohkan. Engkau anggap dirimu hebat? Engkau anggap dirimu sudah mengerti teologi? Engkau mengerti dirimu sudah melihat mata jelas? Engkau menganggap dirimu tidak bersalah semua? Sekarang Tuhan robohkan semua itu dan membuat engkau buta. Saudara-saudara, saat Paulus menganggap diri melihat segala sesuatu, dia saat itu buta. Pada saat Paulus buta, saat itu dia baru melihat segala sesuatu. Ini paradoks. Ini cara Tuhan bekerja. Pada waktu Tuhan membuat dia buta 3 hari, dia hidup di kegelapan. Dia sadar keterbatasan diri. Dia sadar kesalahan. Tidak ada satu kalimat yang diucapkan. Dia hanya tunggu apa yang mau Tuhan kerjakan kepada dia. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan membuat kita tidak bisa ada jalan apa-apa lagi. Kadang-kadang Tuhan membuat kita sama sekali buta, sama sekali hidup dalam kegelapan. Dan kita mulai memikirkan, apa sih yang saya banggakan dulu? Bukankah saya seorang mengajar ke Tuhan dan kepada orang lain? Bukankah saya orang yang mengerti Taurat? Bukan saya orang yang melayani Tuhan? Bukan saya seorang pemuda yang begitu hebat? Bukan saya seorang pemuda yang self-sufficient, tidak berkekurangan apapun? Bukankah saya have nothing wrong in my life? Sekarang dia baru sadar, everything wrong. Semua salah, seluruh salah. Dari fondasi sampai atap semua salah. Salah satu-satunya cara, yaitu biar Tuhan membentuk engkau kembali. Tuhan membawa engkau kembali kepada jalur yang benar. Pemuda-pemudi, mahasiswa, demi nama Yesus Kristus, saya berkata kepadamu, jikalau engkau mau dipakai Tuhan, jikalau engkau mau menjadi berkat untuk bangsa, jikalau kita mau bersumbangsi untuk membuat Indonesia baru, satu-satunya cara adalah engkau diperbarui oleh Tuhan hari ini. Engkau roboh dari segala kecongkakanmu, kebanggaanmu, pengalamanmu, pengertianmu, teorimu. Congkak
dan segala sesuatu yang menghancurkan orang lain yang engkau tidak sadar, hari ini serahkan kepada Tuhan supaya dihancurkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan engkau begitu saja. Dia sudah menyediakan orang untuk membangkitkan engkau kembali. Ananias, pergi ke kota Damsik, pergi ke jalan lurus, cari seorang yang namanya Yudas. Di rumah itu ada seorang namanya Saulus. Pergi bertemu dengan dia.